Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahyar Mustofawiyah dari mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor tingkat 4A. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang hasil praktikum pelestarian sumber daya lahan pertanian berkelanjutan yang berlokasi di Kecamatan Pakatan, Kabupaten Mandailing Natal. Nah, langsung saja ke pembahasan. Jadi di sini saya akan membahas 3 poin dari hasil praktek yang dilakukan di lapangan. Yang pertama tentang evaluasi sumber daya lahan, yang kedua status daya dukung lahan, dan yang ketiga pencemaran dan degradasi lahan. Nah, untuk evaluasi sumber daya lahan sendiri, yang pertama itu ada karakteristik lahan, di mana karakteristik lahan pertanian yang ada di Kecamatan Pakatan, Kabupaten Mandailing Natal yaitu lahan sawah memiliki tekstur tanah lempung berpasir. Nah, untuk kedalaman perakaran rata-rata akar tanaman padi yaitu 22 cm. Kedalaman tersebut masuk ke dalam kategori sangat dangkal. Kedalaman perakaran di 20-25 cm berada dalam kategori N1. Nah, jadi itulah karakteristik lahan pertanian yang ada di Kecamatan Pakatan, Kabupaten Mandailing Natal dari tekstur tanah. Selanjutnya dari kelas lahan. Untuk kelas lahan sawah yang telah dilaksanakan selama praktikum masuk ke dalam kelas S3 sesuai bersyarat atau marginal. Nah, untuk kedalaman perakaran di lahan tersebut berada dalam kategori N1 yaitu tidak sesuai saat ini sehingga perlu ada perbaikan lahan tersebut agar menjadi sesuai. Untuk poin yang kedua, penentuan status daya dukung lahan. Nah, ada 3 hal yang harus kita ketahui. Yang pertama, menghitung ketersediaan lahan, analisis kebutuhan lahan, status daya dukung lahan. Yang pertama, menghitung ketersediaan lahan. Dari hasil analisis kita hitung ketersediaan lahan di daerah Kecamatan Pakatan sebagai berikut. Dari hasil analisis ketersediaan lahan yang ada di daerah lokasi praktek yang ada di Kecamatan Pakatan ada 136 hektar. Poin yang kedua, untuk analisis kebutuhan lahan perlu kita ketahui dari hasil perhitungan diperoleh kebutuhan lahan didapat hasil 1,9618 hektar untuk kebutuhan lahan. Itu poin yang ketiga, untuk status daya dukung lahan. Berdasarkan hasil perhitungan yang diperoleh di atas, ketersediaan lahan 136 hektar, sedangkan untuk nilai kebutuhan lahan adalah 1,9618 hektar. Dengan demikian diperoleh nilai ketersediaan lahan lebih besar dari kebutuhan lahan dan daya dukung lahan dinyatakan surplus. Selanjutnya, pencemaran dan degradasi lahan. Untuk pencemaran dan degradasi lahan yang ada di lokasi praktek, pencemaran lahan terjadi di Kecamatan Pakatan ini disebabkan oleh sampah yang tidak bisa dikelola dengan baik oleh masyarakat, sehingga pembuangan sampah dilakukan dengan sembarangan dan mencemari lahan dan aliran sungai sebagai sumber pengairan lahan. Nah, untuk masyarakat yang ada di daerah pertaniannya sendiri, para masyarakat ini membuang sampah dengan sembarangan, membuangnya ke dekat lahan pertanian mereka sendiri. Mereka tidak berpikir bahwa efek dari membuang sampah di dekat lokasi pertanian mereka itu sendiri akan mendapat akibat buruk bagi mereka. Contohnya misalnya penyumbatan saluran air untuk mengairi lahan pertanian mereka. Selanjutnya, dalam mengulas video, yang pertama, mengelola sampah menjadi produk nilai guna. Nah, sampah seringkali menjadi permasalahan di masyarakat akibat dari perilaku masyarakat itu sendiri yang tidak mengelola sampah dengan baik dan benar. Nah, sampah perlu dikelola dengan baik, cepat dan efektif sehingga sampah bisa bermanfaat dan menghasilkan produk sampingan yang tepat guna. Seperti yang kita ketahui, pengetahuan masyarakat yang masih rendah terhadap pemisahan sampah, sehingga sebelum sampah dibakar harus dipisahkan agar lebih memudahkan sampah plastik dan sampah botol masih bisa dijual ke industri pengolahan sampah. Sedangkan untuk sampah lainnya bisa kita bakar. Selanjutnya, dari video yang kedua ada bab baru reklamasi Jakarta.
Di dalam reklamasi ini memerlukan perizinan dan juga harus memperhatikan dampak lingkungan atau sering dikenal dengan istilah AMDAL. Nah, reklamasi ini menjadi salah satu contoh untuk degradasi lahan, di mana alih fungsi lahan terjadi dari laut menjadi daratan. Degradasi tersebut bisa berdampak pada kerusakan ekologi. Lumpur hasil endapan tersebut bisa mengandung limbah yang berbahaya dan juga bukan merupakan lahan yang produktif sehingga akan menyebabkan kerusakan lingkungan yang lainnya. Nah, dalam video yang terakhir ada rehabilitasi hutan dan lahan BPDA SHL ke tahun 2019. Dalam rehabilitasi hutan lindung ini memberikan manfaat untuk bisa menahan air karena hutan merupakan sumber penampung air agar tidak menyebabkan longsor dan banjir, meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena tanaman yang ditanam bisa memanfaatkan hasilnya. Tanaman yang ditanam untuk rehabilitasi berupa tanaman jengkol, pinang, pala, durian, dan bambang lanang. Beberapa kesulitan yang dihadapi pada saat rehabilitasi adalah infrastruktur, jalan yang sulit mengakibatkan saat membawa bibit tanaman menjadi rusak dan mengedukasi kepada masyarakat untuk bisa melakukan rehabilitasi hutan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dari hasil praktek. Sekian dan terima kasih.